Selamat pagi Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Persekutuan Usinda di bulan Maret 2022. Wah, nggak kerasa ya Opa Oma, kita sudah memasuki tahun 2022 ini sudah 3 bulan. Kayaknya baru saja kita melewati tahun baru dan Imlek. Masih tetap sukacita? Semangat ya, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Bahkan kemarin sempat meledak ya varian Omikron di negara kita. Tapi kita bersyukur kalau hari ini masih bisa mengikuti Persekutuan Usinda, masih dalam kondisi sehat. Kita tetap semangat Bapak Ibu ya. Mari kita menyanyikan sebuah pujian yang mungkin sudah lama kita rindu menyanyikannya bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana. Ayo Opa Oma, kita tepuk tangan ya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi Opa Oma. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kaulah saudara dan saudariku. Mari Opa Oma kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pujian kita ya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul di dalam Persekutuan Usinda Nazaret. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami hati yang rindu bersekutu, hati yang rindu menyembah dan memuji Engkau. Kami menyerahkan Tuhan dari awal sampai akhirnya Persekutuan Usinda pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan sukacita untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Engkau hadir, Engkau berbicara kepada setiap kami, dan Engkau meneguhkan Opa Oma di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Opa Oma, kita sama-sama mau menaikkan sebuah pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, karena kita punya Allah yang selalu baik buat kita. Apapun yang terjadi, kita percaya semuanya dalam anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan
Bapak Ibu yang terkasih, Opa Oma, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lili Efrin. Hari ini tema kita adalah keluarga yang dipulihkan. Siapa yang ingin keluarga kita dipulihkan? Kita semua, ya. Saya percaya di hadapan Tuhan, kita semua adalah manusia-manusia yang berharga, keluarga-keluarga yang berharga. Walaupun mungkin kita harus menghadapi masalah. Di zaman pandemi ini, banyak sekali pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada yang terdampak kesehatannya. Mungkin ada juga yang mengalami kesulitan ekonomi, ya. Mungkin anak atau mantu kita karena pandemi harus kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang mengalami masalah hubungan, baik itu mungkin orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, suami dan istri. Mari kita datang kepada Tuhan supaya keluarga kita dipulihkan menjadi keluarga yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian bersama keluargaku, ya. Biarlah pujian ini menolong kita, mengingatkan kita untuk kita boleh membawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Opa Oma, apapun yang terjadi dengan keluarga kita hari ini, kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagi pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus.
Susu AI dari Persekutuan Lansia Nazaret, selamat ketemu lagi. Kita kehilangan ya, hari-hari kita kumpul berdesak-desakan di rumah di Kopo sana, Taman Kopo. Rumah siapa tuh biasanya ya? Rumahnya Rina kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, kita lihat yang dulunya nggak bisa, sekarang udah lebih biasa dan terampil untuk apa? Untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun melalui Zoom ya. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan membantu dan menolong kita supaya semuanya lancar dan baik ya. Pastikan ambil posisi yang enak, nyaman sehingga kita bisa mendengarkan dan menyaksikan apa yang akan kita bagikan dengan baik ya. Bapa di surga, kami undang Roh Kudus untuk hadir dan bekerja meskipun melalui internet, meskipun melalui dawai, karena kami percaya Tuhan kehadiran-Mu, karya-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu tidak pernah terbatasi oleh keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Karena itu kami bersyukur Engkau masih tetap bisa hadir menyapa kami, untuk bisa menjamah kami, melawat kami, dan menyampaikan firman Tuhan yang bisa menghiburkan dan bahkan mengubahkan bagi setiap kami yang saat ini ikutan di dalam Persekutuan Nazaret dimanapun mereka berada, bahkan bukan cuma di Bandung saja, bisa jadi ada di luar kota. Kami bersyukur untuk peluang yang berbeda ini. Berbicaralah, tolonglah hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. So, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita hari ini mau belajar satu tema. Seluruh minggu ini kita belajar tentang bagaimana Allah itu mau, bahkan mampu untuk memulihkan keluarga. Allah mau dan mampu untuk memulihkan keluarga kita ya. Mungkin nanti Semulani akan bantu secara PowerPoint-nya ditampilkan sementara firman Tuhan ini saya bagikan. Oke? Landasan firman Tuhan yang akan kita pakai untuk renungan ini adalah dari Yohanes pasal yang kedua. Cerita yang terkenal, cerita yang mungkin anak-anak sekolah minggu paling suka mendengarkannya. Rumah-rumah tangga, khotbah-khotbah tentang keluarga sering memakai perumpamaan, bukan perumpamaan, kejadian ini, yaitu perkawinan di Kana ya. Kalau yang suka pergi ke Israel, maka perkawinan di Kana ini menjadi satu target kunjungan ke gereja di tempat di mana Tuhan Yesus dipercaya melakukan mujizat di sana. Dan kemudian pasangan-pasangan diberkati di sana. Jadi ini peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang terjadi betul-betul dan sangat syarat dengan pengajaran. Begini bunyi firman Tuhan, bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi hari ketiga sejak Tuhan Yesus mulai keluar meninggalkan keluarganya setelah 30 tahun hidup dengan mereka, merupakan satu usia orang Yahudi itu menjadi orang dewasa yang bisa bertugas, bekerja, membangun semuanya secara mandiri gitu ya. Jadi Tuhan Yesus pada hari yang ketiga pelayanannya ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi sedikit saya ceritakan latar belakangnya. Banyak yang menafsirkan perkawinan di Kana ini bisa jadi adalah kerabat ya, saudara ya, daripada Ibu Maria. Makanya Ibu Maria ada. Dan bukan cuma sebagai undangan, Ibu Maria sepertinya mempunyai peranan di dalam pernikahan ini sebagai yang dituakan. Itu sebabnya ketika dia melihat ada sesuatu yang terjadi, dia bisa berinisiatif memberikan satu semacam perintah begitu kan kepada para pelayan yang mengatur ataupun yang membantu di dalam penyelenggaraan pesta ini untuk melakukan apa saja yang akan Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Padahal kan Tuhan Yesus tamu ya sama murid-muridnya, masa ada tamu merintah-merintah gitu kan. Jadi berarti Tuhan Yesus tamu, tapi ibu Tuhan Yesus yaitu Maria bukan tamu biasa. Dia adalah tamu kehormatan, bahkan yang mempunyai peranan di dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ini. Lalu ketika Ibu Maria berkata kepada Tuhan Yesus mereka kehabisan anggur, Tuhan Yesus pun berkata kepada Maria ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jadi ditolak sepertinya, ditunda dulu, nanti dulu, jangan sekarang begitu kan. Padahal nih anggur udah mau habis nih ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan ya, bukan orang lain tetapi Ibu Yesus yang mengatakannya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya ini ya, kalau dia nih ngomong apa sama kamu,
Kamu semua mesti ikut apa yang dikatakannya. Dan herannya pelayan-pelayan itu sungguh-sungguh mentaati apa yang diperintahkan, dipesankan oleh Maria, ibu Yesus ini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung ya. 2-3 buyung. Itu 2-3 buyung itu bisa diperkatakan, yang lain mengatakan 20 atau 30 galon gitu kan. Jadi kalau misalnya kita rata-rata aja 25 galon gitu kan ya. 1 galon 19 liter, supaya gampang jadi 20 liter ya. 25 kira-kira 500 liter kurang sedikit 1 buyung. Jadi kalau ada 6 itu kira-kira berapa, hitung sendiri ya. Bener nggak? 25 kali 20, 500 dikali 6, 3000 ya. Jadi kira-kira 2500 liter. Kayak 1 toren air di rumah kita yang 2000 tuh gede sekali ya. Tapi isinya bukan air buat mandi ya. Bukan, di situ biasanya dipakai buat cuci tangan, cuci kaki. Tamu-tamu orang Yahudi itu kan jalan pakai sepatu sandal. Jalanannya berdebu. Jadi kalau mau masuk ke rumah orang, apalagi ada upacara makan, itu mesti bersih secara adat istiadat. Itu mesti ada sedia air. Dan ada pelayan yang membasuh kaki para tamu. Jadi ini air ya di dalam tempayan khusus buat membersihkan kaki dan tangan para tamu. Tetapi sekarang mereka di situ ada 6 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air karena sudah kepake ya. Ada tamu zaman dulu ya, rumahnya pesta nggak kayak sekarang. Segede-gedenya rumah zaman dulu mungkin paling muat paling banyak dulu saya kira 50 orang udah besar ya. Kalau sampai 100 orang ada rumah masuk 100 orang itu udah kayak istana kali. Karena kalau saya pergi ke Israel rumahnya tuh kecil-kecil ya. Jadi ini mungkin hanya segitu. Jadi airnya udah pakai buat cuci tangan, cuci kaki, udah nggak penuh semua buyung-buyungnya itu ya. Lalu Tuhan Yesus bilang penuhi dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka itu siapa? Para pelayan ini ya. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Biasalah kalau di sini penuh so what gitu kan ya. Terus mau bagaimana? Nah, udah ini yang ajaibnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, para pelayan ini, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, ini mulai jadi pertanyaan pergumulan mungkin ya. Pelayan disuruh nurut, ini air yang biasanya buat cedok, buat siram kaki tangan, sekarang disuruh dicedok, bawa ke pemimpin pesta. Maksudnya apa? Udah tahu kurang air anggur, kenapa pakai air minum buat air cuci tangan, cuci kaki untuk dibawa ke pemimpin pesta, seakan-akan itu air minum atau bahkan air anggur. Nah ya, zaman dulu kita belum tahu ya, kalau sekarang kita nih udah belajar ada yang namanya desinfektan air. Itu air kalau dikasih desinfektan bisa siap diminum, tapi jadi air tetap ya, nggak jadi anggur ya. Nah jadi setelah begitu mereka pun membawanya, luar biasa ya. Para pelayan ini menuruti apa kata Maria, dilakukan saja. Lalu kemudian setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dia tidak tahu dari mana datangnya anggur ini, tetapi ya pelayan-pelayan yang mencedok air itu tahu mereka yang cedok kok ya, mereka ngisinya ya, dari mana air itu ya. Jadi pemimpin pesta ini tidak bertanya kepada para pelayan karena dianggap pelayannya nggak tahu, tapi dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, jadi udah kebal, udah rada-rada sedikit kenyang gitu kan, udah sedikit jenuh, mungkin minum anggur ada alkoholnya sedikit ya, ada raginya sedikit, udah mulai rada-rada teler. Minum yang kurang baik pun nggak bisa membedakan. Biasanya orang begitu, yang bagus dulu dikeluarin, belakangan baru yang kurang bagus. Tetapi pemimpin pesta ini berkata kepada mempelai, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya apa? Anggur ini kualitasnya sangat baik, sama baiknya dengan yang mula-mula atau bahkan lebih baik gitu kan, sehingga bisa merasakan bedanya pemimpin pesta ini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ada banyak hal yang bagus, yang indah, berharga kita bisa belajar dari Yohanes pasal yang kedua, khususnya terkait dengan masalah bagaimana Allah peduli akan kehidupan keluarga dan ingin memulihkan keluarga, bahkan mampu memulihkan keluarga. Dengan terjadinya mujizat pertama di Kana di sebuah perkawinan,
itu menunjukkan satu concern Allah, perhatian Allah yang khusus, yang unik, yang istimewa kepada keluarga ya. Ada satu pepatah mengatakan bahwa pernikahan itu, pesta kawin itu adalah akhir dari suatu permulaan dan awal dari satu kesudahan. Artinya apa? Akhir dari satu perjalanan kenalan ya, jatuh cinta, pacaran, dating, saling kenal. Nah, pernikahan ini akhir dari satu perjalanan perkenalan sampai dengan keputusan menikah. Tetapi pernikahan itu awal dari satu kesudahan perjalanan pernikahan, baru memulai pernikahan. Pesta kawin itu baru awal. Nanti akhirnya wah, bekerja bersama, membangun rumah tangga, punya anak, besarin anak ya kan ya. Anak sampai mandiri, sampai berkeluarga, sampai punya cucu, sampai maut memisahkan, itu satu perjalanan. Nah, pesta kawin itu awalnya. Jadi di dalam kejadian ini kita diingatkan bagaimana peristiwa permulaan dari satu perjalanan dari pasangan muda ya di kota kecil akan mengalami satu kejadian sepertinya kecil lah, kayak kurang makanan gitu kan, kurang minuman, kayaknya kecil, tapi buat mereka nggak kecil karena minuman anggur itu sebagai lambang satu sukacita, satu kehidupan ya, sesuatu lambang sosial begitu kan ya. Kalau kurang, kira-kira seumur hidup kemana-mana mereka berseloroh, mereka berbicara, kamu ingat tadi itu loh yang waktu pesta kawinnya kekurangan anggur, itu seumur hidup. Kan kagak enak diingat sebagai keluarga yang pernah menyelenggarakan pesta, ngundang orang, kok nggak bisa ngitung ya, kurang makanan gitu kan, tapi dalam hal ini kurang anggur gitu kan ya. Jadi itu bukan hal yang baik ya. Setiap rumah tangga bisa ada sesuatu yang kita siapkan baik, tapi di luar perhitungan kadang-kadang bisa terjadi hal di luar dugaan, bukan? Sehingga bisa terjadi yang namanya rasa malu, rasa terluka, rasa mungkin tersisihkan, mungkin rasa tersudutkan, mungkin perasaan bisa aja bahkan ada yang terkhianati gitu. Mungkin mereka, lu udah disuruh ngitung duitnya, kenapa kamu nggak bisa ngitung dengan baik? Duitnya dikemanain buat beli anggur? Ayo, salah pakai nggak? Jadi ada sesuatu yang bisa muncul terjadi, bisa saja ya. Dan di dalam perjalanan hidup rumah tangga semua ini bisa terjadi. Jadi dengan terjadinya mujizat pertama Tuhan Yesus di Kana, seakan-akan kita diingatkan kejadian di Kana ini saya bandingkan seperti kejadian di Taman Eden. Apa yang berbeda? Taman Eden, manusia pertama diciptakan Tuhan di Taman Eden sebagai keluarga, suami istri. Tapi pasangan pertama yang diciptakan Tuhan Indah itu jatuh dalam dosa ya, sehingga masalah mulai muncul dalam hidup rumah tangga. Kita tahu persaingan antara Kain dan Habil, bahkan sampai terjadi pembunuhan di dalam keluarga kandung, di keluarga pertama. Waduh, itu udah insiden. Berikutnya banyak terjadi ya. Sampai sekarang tuh keluarga selalu ada masalah. Nah, bagaimana sesuatu yang gagal di dalam keluarga mula-mula, Allah di dalam langkah pertama di Taman Eden sudah bilang, oke, kamu gagal, nggak mau nurut ya, ikutin apa yang Tuhan mau yang terbaik buat keluarga. Tapi Allah tidak tinggal diam dan meninggalkan mereka dan membuang mereka, membiarkan hancur sendiri. Allah turun tangan. Di Taman Eden kita tahu Kejadian pasal 3:15, Allah memberikan satu janji, akan ada keturunan dari perempuan ini. Itulah Yesus juru selamat Mesias yang akan menginjak kepala ular, si iblis yang menimbulkan ya godaan, cobaan sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan di dalam kehadiran Yesus, janji itu digenapi dengan Yesus mulai lahir ke dunia ini, dan mujizat pertama yang dilakukan di Kana adalah juga melalui keluarga. Ya. Jadi seakan-akan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, opa, oma, susu ai ya, apa kamu? Keluarga itu adalah sesuatu yang penting. Kejatuhan bisa terjadi di keluarga, tetapi pemulihan juga Allah mau itu mulai dalam keluarga. Jadi kita jangan lupa untuk memperhitungkan keluarga itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kita yang udah jadi orang tua mesti pikir perkataan kita, perbuatan kita, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang mendatangkan luka kepada anak cucu kita, mantu kita. Harus menjadi satu sarana yang mendatangkan kebaikan, pemulihan, perbaikan, ya kan ya, membangun, mengokohkan keluarga karena Allah bekerja. Sepertinya tercatat di dalam mulai Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Gereja pun disebut keluarga Allah. Allah bekerja selalu melalui yang utama itu adalah keluarga.
awalnya, porosnya itu keluarga. Panggung Allah untuk mempertontonkan karya keselamatannya melalui keluarga. Dia pilih keluarga siapa? Dari keturunan Adam Hawa, keluarga Abraham. Ya kan, dari sejarah keluarga Abraham, Ishak, Yakub, ke-12 suku Israel dari Yehuda. Turun-temurun keluarga yang dicatat di dalam silsilah Matius dan Lukas. Semuanya dalam keluarga. Sampai keluarga Maria Yusuf, di mana Tuhan Yesus lahir juga di keluarga. Bukan di bait Allah, bukan di sekolah agama, bukan di barak militer, di dalam keluarga. Menarik ya? Keluarga jadi awal, poros, panggung, bahkan laboratorium, pusat pemulihan karya penebusan Allah. Banyak keluarga dipakai Tuhan untuk menjadi laboratorium Allah, membangun karakter orang percaya, mewariskan iman di mana? Melalui keluarga. Kalau nggak di keluarga dulu, meskipun di luar bagus, tapi kalau di rumah tangga ada contoh teladan iman yang kurang baik, itu akan mengalami gangguan yang signifikan. Nah, untuk supaya mujizat pemulihan bisa terjadi di dalam atau melalui keluarga, Yohanes pasal kedua, kejadian pernikahan di Kana, mujizat perkawinan di Kana mengajarkan kepada kita beberapa hal penting yang saya sebut sebagai misteri gimana satu mujizat itu bisa terjadi di dalam sebuah kehidupan keluarga. Nah, yang pertama, kita melihat di sini peranan daripada apa yang namanya manusia, peranan Maria yang begitu melihat, mengidentifikasi ada kekurangan, dia langsung berbicara mencari Tuhan Yesus. Bukan langsung cari buka dompet ya, hubungin orang, cari di mana yang jual anggur mendadakan begitu, bawanya gotongnya gimana untuk orang banyak begitu ya kan ya. Tapi dia cari kepada Tuhan Yesus dulu. Jadi di sini peranan manusia ya, peranan manusia adalah sebagai orang tua, mungkin Maria itu sebagai yang dituakan untuk bisa melihat apa yang bakal terjadi dan mengantisipasi sebelumnya, sebelum kekurangan itu menjadi sesuatu yang tereksploitasi ke depan umum ya. Jadi Maria menggambarkan, mensimbolkan peranan manusia, peranan sesepuh, peranan orang tua di dalam kehidupan keluarga yang bisa mengidentifikasi karena pengalaman hidupnya, karena mungkin wawasan yang lebih luas, karena kematangannya, harus bisa menjadi orang yang mengantisipasi sehingga masalah itu di dalam keluarga, anak cucu mantu kita bisa ada solusi, dan solusinya itu sebagai orang tua sesepuh kita tahu bagaimana mencari Tuhan dan melibatkan Tuhan. Yang kedua, kita melihat apa? Kita melihat ada para pelayan, orang yang tidak memiliki satu posisi untuk membuat keputusan, tidak memiliki satu wewenang untuk bertindak semaunya, hanya menerima amaran, pesan, suruhan, ya, nasihat, perintah bahkan. Kita lihat bagaimana para pelayan ini menjadi orang-orang yang menunjukkan ketaatan untuk bekerja sama dengan baik dengan yang memegang wewenang otoritas, yaitu Maria. Dan karena ada pelayan yang nurut kepada apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, mujizat ini terjadi, ya kan? Jadi semuanya saling terkait di dalam satu pemulihan keluarga. Nggak ada satu orang yang bertanggung jawab untuk semuanya. Membutuhkan kerjasama dan keterlibatan orang-orang yang ada di dalam situasi kondisi yang terjadi. Di dalam keluarga kalau ada masalah, yang jadi papa mama, mungkin jadi orang samping, mungkin jadi pembantu, jadi sopir kalau ada situ, mungkin jadi ipar, mungkin jadi mertua atau menantu gitu kan, jadi anak, jadi cucu, atau kalau ini masalah anak jadi orang tua di situ gitu kan ya. Itu semua bisa punya peran. Apakah kita bersedia bekerja sama dengan apa yang Tuhan perintahkan? Ya, saya mendampingi sangat banyak masalah keluarga ya. Kadang-kadang dalam kelebihan kekurangan bisa ada kekeliruan ya. Tapi saya selalu dalam kekeliruan selalu datang minta ampun sama Tuhan kalau saya tidak sempurna, keliru mengambil langkah atau nasihat. Biarlah Tuhan yang campur tangan, karena kita manusia terbatas. Tetapi saya melihat ada manusia orang tua yang kalau sudah salah itu ya makin menjadi-jadi gitu kan. Saya sedang mendampingi keluarga muda yang sedang coba dibangun, yang sudah memulai dengan kurang pas gitu kan ya. Tetapi dalam satu keluarga, perjalanan keluarga muda ini yang masih dalam usia bayi balita kalau pernikahan gitu ya, dan sudah dikarunia anak itu kan, ada orang tua yang bahkan ngompor-ngomporin gitu loh dari pihak perempuan. Wah,
kamu begini, kamu begitu, suamimu begini, udah kamu pulang aja. Loh, bukannya dibantu supaya anak perempuan itu belajar mengembangkan tanggung jawab, bersabar untuk mendampingi suaminya yang banting tulang. Kan yang mau kawin dia kok, yang mau punya anak juga dia kok, nggak dipaksa ya. Sekarang lagi ada susah, bukannya didukung untuk menghadapi masalah itu, tetapi malah dipanas-panasi sehingga menjadi bimbang dan akhirnya selalu kabur gitu kan. Bagaimana rumah tangga bisa pulih kalau salah satu pihak ada apa dikit-dikit ngambul, dikit-dikit marah, musuhan ya, perang dingin, pulang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya tidak memberikan solusi, tetapi malah menimbulkan friksi, keterpisahan, kesenjangan, putusnya hubungan suami istri, putusnya hubungan orang tua anak yang tidak lagi utuh. Para pelayan di sini menjadi satu teladan dengan Maria, baik sekali ya, tahu bagaimana bermain, bekerja sama dengan baik sekali, dengan indah. Kalau main catur tuh bermain cantik gitu ya, main golf tuh bermain cantik gitu kan. Dan yang ketiga ada lagi peranan pemimpin pesta. Dia orang yang tidak mengerti apapun, pokoknya mesti tahu beres. Tetapi yang membuat mujizat ini diakui, disadarin oleh sang mempelai yang nggak tahu apa-apa, yang pelangap-pelongo, mungkin kalau kekurangan cuma nanggung malu karena mereka kok bisa begitu gitu kan. Tetapi ketika dia tahu ada sesuatu yang kurang itu dinyatakan dan sekarang ada solusi, itu dia merasa oh gitu kan, baru ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan, ada peranan mungkin ini tante kah atau siapa gitu ya, ii atau siapa ini Ibu Maria, kerabat baik, sahabat baik orang tuanya yang membantu dan peran, dan Tuhan Yesus ya, sehingga mempelai ini seumur hidup nggak akan lupa kepada Maria dan khususnya Tuhan Yesus yang membuat mujizat ini terjadi. Kita perlu ada orang-orang yang mengingatkan ketika ada satu masalah, ada orang yang mengantisipasi dan menghubungkan dengan solusi mencari Tuhan ya. Ada orang yang memberikan diri ya, bermain melakukan bagiannya sehingga mujizat itu bisa terjadi karena Tuhan bekerja melalui ketaatan mereka. Dan ada orang yang ketika satu kebaikan terjadi, sungguh-sungguh mengingatkan bahwa ini semua terjadi ada sesuatu yang di luar kekuatan perkiraan yang seharusnya manusia bisa buat. Kenapa bisa ada yang baik sampai sekarang? Ya, ada satu anugerah Tuhan yang dilakukan dalam keluarga. Nah, perlu dalam keluarga terjadinya pemulihan bukan jadi membuat orang, wah ini kebetulan ya masalah ini beres, oh kebetulan kenal si A si B jadi koneksi baik. Kita harus mengakui ada campur tangan Tuhan yang memungkinkan apa yang sulit, apa yang menjadi masalah itu bisa jadi selesai ya. Jadi di sini kita melihat ada inisiatif dan karya penebusan datang dari Allah. Tapi mujizat pemulihan itu berproses melalui keterbukaan dan keterlibatan manusia. Yang jadi opa oma, jadi susu ai, mesti ingat ya, kita jadi orang tua, jadi mertua kebanyakan di persekutuan ini ya. Nah, kalau kita masih punya orang tua, kita menjadi menantu atau anak atau ipar daripada satu keluarga besar kita, ingat peranan kita bisa berperan untuk membuat satu mujizat terjadi atau menghambatnya ya. Nah, yang kedua yang penting menjadi perhatian adalah fakta kehadiran dan kesanggupan Tuhan ya untuk bertindak. Pada waktu Tuhan Yesus diminta bantuan, dia bilang, "Ibu mau apa? Waktunya belum tiba." Ada satu penantian. Kita tidak tahu nantinya itu 10 menit, setengah jam, 1 jam, di mana anggur ini akan mulai makin habis. Orang mulai cari-cari. Kalau ingat kalau ada pesta dulu ya sebelum pandemi, cari panggil pelayan, ini minuman habis, harus selalu ada minum itu ya. Nah, di dalam keadaan begitu kita melihat Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus tahu kapan waktunya bertindak. Tuhan Yesus sanggup dan bersedia untuk melakukan apa yang dia bisa, sehingga bisa mengatasi kesulitan, kebuntuan, bahkan memulihkan satu yang mempunyai potensi kehancuran sekalipun. Inilah keajaiban Tuhan kita. Mujizat di Kana menunjukkan Tuhan Yesus bisa tidak usah melakukannya ya. Bisa cuma suruh murid-murid beli ya, mana duitnya sini saya beliin, suruh murid-muridnya laki-laki gede-gede gitu cari ya, bawa berapa buyung air gitu, karena satu tempayan isinya 2-3 buyung ya nggak. Kalau itu ada 6 misalnya 12 murid pergi masing-masing bawa 1 buyung, cari ke sana ke sini, beli satu tempayan gitu kan, isinya anggur, urunan uang bagaimana bisa. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk menyatakan kemuliaannya ya, menunjukkan Yesus peduli
Dia mau hadir di pesta kawin itu. Dia mau terlibat, dia punya hati untuk menolong dan punya kesanggupan. Dan memberikan bukan cuma satu solusi asal beres, tapi solusi yang sangat baik dan bahkan lebih baik ya. Dia menyediakan anggur yang manis sampai dengan akhir daripada pesta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mujizat di dalam pernikahan di Kana ini mengingatkan ya, bagaimana pentingnya kita mengenal Tuhan dan memastikan Tuhan hadir dalam keluarga kita. Memastikan bahwa kita sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan terlibat dan turun tangan. Sungguh-sungguh kita mau percaya kalau Tuhan menunda waktunya, belum waktunya. Kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Karena ketika Tuhan bertindak, tidak pernah terlambat walaupun terjadi penundaan. Semuanya berjalan baik dan sempurna pada waktunya Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan lakukan, bisa lakukan, dan selalu dia lakukan sepanjang sejarah. Nah, misteri mujizat pemulihan ini kita lihat tergantung, kalau saya simpulkan dari beberapa K. Yang satu, kesadaran. Kesadaran akan apa di dalam hidup kita hari ini ya, masa pandemi 2 tahun ini ya. Udah Maret ini pas 2 tahun kita mulai merebak di Indonesia dan mulai diberlakukan PPKM lah, tidak boleh keluar rumah lah, pakai masker, ini itu segala rupa ya. Mulai terjadi masalah-masalah yang memuncak dampak dari pandemi, kasus ekonomi dan lain sebagainya. Kita tahu ketika kita diperhadapkan dengan satu kekurangan, apa yang kita bisa percaya Tuhan lakukan dalam kekurangan kita? Satu, kesadaran ada Tuhan yang peduli, yang hadir, yang bersedia terlibat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita, apapun itu masalahnya. Ada Tuhan, kita nggak usah takut. Pemazmur bilang, Tuhan adalah terangku dan kekuatanku, kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah kota bentengku dan gunung batuku, kepada siapakah aku harus gemetar? Nggak usah. Nah, yang kedua, kalau sadar ada Tuhan, kita perlu yang namanya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Mengakui kekurangan kita, keterbatasan kita, mungkin kelalaian kita, ya, mungkin keangkuhan kita, mungkin kecerobohan kita, mungkin keserakahan kita, yang membuat di dalam masa sulit kita mengalami masalah. Mungkin salah perhitungan, ya. Kalau memang itu bagian kita, kita akui, Tuhan ampuni kami, tolonglah kami, ya. Kami sudah memulai sesuatu yang dianggap baik, ternyata salah. Tuhan ampuni, tolong kami. Kerendahan hati untuk meminta Tuhan turun tangan, dan kerendahan hati untuk menunggu waktunya Tuhan. Melakukan sesuai dengan caranya Tuhan, seperti para pelayan disuruh mengisi tempayan dan disuruh bawa air itu kepada pemimpin pesta. Perlu kerendahan hati, ya, untuk melakukan apa yang dirasa, aduh masa begini gitu kan, masa solusinya ini. Para pelayan akan lebih kamguan dikasih uang beli anggur di luar, cari lari-lari, daripada ngisi tempayan terus dicedokkan airnya. Kalau salah dia tuh bisa dipecat, dia bisa dipukulin setengah mati ya, disalahkan, dipermalukan. Tapi mereka mau rendah hati. Nah, yang ketiga, perlu ketekunan di dalam masa penantian dan proses tadi. Ketekunan untuk menunggu ya saat Tuhan bertindak. Ketekunan untuk melihat hasil campur tangan Allah ya, sementara krisis itu masih berlangsung. Kekurangan itu makin lama makin banyak, makin menipis. Aduh, ini udah mau jatuh nih. Aduh, udah di ujung tanduk gitu kan ya. Udah di ujung jurang nih, Tuhan kalau gak bertindak celaka kami. Kita mesti tekun percaya. Dan yang keempat adalah perlu kerjasama dengan Tuhan, mungkin dengan sesama. Ada orang, oke Tuhan tolong saya, tapi disuruh kerja, nggak mau kerja begini, susah, saya nggak suka. Bagaimana Tuhan akan menolong kalau kita pilih-pilih ya? Kita perlu menjadi orang yang bersedia. Maria walaupun dia ibu ya, minta tolong, nanti dulu dia nggak marah, dia nggak protes, dia bilang sama para pelayan sesuai dengan otoritasnya ya. Dia bisa bekerja sama pada porsinya. Para pelayan bisa kerja sama, porsinya cuma nurutin aja, disuruh apa ikutin. Oke, jadi perlu kerjasama. Kadang-kadang kita kerjasama mungkin dengan rekan lain untuk belajar. Mungkin kita perlu kerjasama dengan orang yang menunjukkan jalan baru, yang kita harus belajar yang baru, mengerjakan sesuatu yang nggak bisa, nggak biasa, nggak suka sebelumnya ya. Saya ada teman yang minta tolong, Bu Lili tolong katanya, saya mau cari loker katanya. Kalau punya loker tuh saya pikir loker buat naruh barang gitu loh, bukan lowongan kerja. Saya tahu dia ada suka
punya usaha makanan gitu kan, punya apa yang selalu ditawarkan biasanya itu, sekarang kok dia mau kerja gitu kan, padahal dia punya gelar, punya pengalaman. Berarti apa? Dia berproses, dia sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan, dia nggak malu untuk bertekun, untuk bekerja sama dengan peluang yang Tuhan bukakan, untuk minta kerja sama dengan orang. Saya bilang, Pak, saya nggak tahu mesti bagaimana, tapi saya akan bantu sejauh yang saya bisa. Ya, bahwa dia minta tolong kenalkan barang-barang yang bisa dia jual gitu kan, karena dia sekarang rupanya taksiran saya sedang punya pergumulan masalah ekonomi karena situasi sekarang. Semua yang sudah bisa dilakukan sudah dilakukan, tetapi masih belum berhasil, dan dia masih membuka diri dengan rendah hati, dengan tekun, dengan kerjasama. Ya, saya percaya ada jalan keluar untuk orang yang sungguh-sungguh bertekun, rajin, mau bekerja dan mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, misteri mujizat pemulihan terjadi kalau kita punya keyakinan sampai detik terakhir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh peduli, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia, sanggup, dan akan bertindak dengan cara yang tepat sebagaimana terjadi sehari-hari dan sepanjang sejarah. Tidak pernah Allah itu menunjukkan tidak setia. So, pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, kita punya Tuhan yang mau dan mampu untuk memulihkan apa yang terjadi dengan keluarga kita. Tantangan apapun yang sedang dihadapi, ingat Tuhan. Dia hadir. Libatkan Tuhan. Taati Tuhan firman-Nya. Andalkan Tuhan. Lakukan bagian kita sejauh yang kita bisa. Jangan takut salah, jangan takut tidak bisa, jangan takut nanti kalau salah ada kerugian bagaimana. Jikalau ada tuntunan, ya, asal bukan satu spekulasi yang keluar dari pikiran yang negatif, yang jahat, yang serakah, yang sirik, tapi sesuatu yang normal, yang wajar, yang bisa dilakukan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan takut salah. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang bisa mereka-rekakan kebaikan, membuat kita belajar hal-hal yang baru dan besar tentang Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah daripada seorang bernama Jennifer Bricker, ya. Kalau gambarnya ditampilkan, mungkin bisa minta tolong pihak multimedia nanti menampilkan. Jennifer Bricker adalah seorang Rumania, anak ketiga perempuan, ya, 3 bersaudara dari pasangan atlet Rumania yang sudah hijrah ke Amerika. Jadi Rumania itu negara komunis, ya, pindah ke Amerika karena merasa di Amerika mungkin lebih baik dan lain sebagainya, dan merintis satu usaha gimnastik karena dua-duanya adalah atlet sebelumnya, ya, melatih anaknya itu dalam dunia atlet. Dan kemudian memang anak yang sulung itu namanya Dominic Moceanu, ya. Dominic Moceanu itu jadi juara pemenang medali emas Olimpiade gimnastik, ya, atletik gimnastik itu untuk Amerika. Nah, yang kecil ini pada waktu dilahirkan, dia lahir dalam kondisi tidak sempurna, jadi tidak mempunyai kaki. Jadi hanya badan aja sampai sebatas pahanya itu kayak kepotong gitu kan kalau sudah lihat. Jadi papahnya ini merasa, aduh, kita baru pindah ke Amerika, penyesuaian, ya, banyak biaya hidup, resiko dengan 2 anak. Sekarang dikasih 1 lagi dengan catatan dokter bilang akan banyak masalah gini gitu, dia nggak bisa punya uang. Jadi anaknya ini ditinggalkan di semacam panti gitu, ya, udah dibuang lah istilahnya mah. Dan istrinya, ibu anak ini bahkan tidak tahu, nggak pernah ketemu, tahu-tahu bilang anaknya cacat, lalu sudah dipisahkan supaya nggak repot. Bayangkan, Jennifer mengalami sesuatu pengalaman sejak bayi. Nah, di situ kira-kira berapa bulan, ya, ada pasangan lain, ya, keluarga Bricker, ya, yang mengadopsi daripada si anak ini. Keluarga ini adalah keluarga Kristen, ya, keluarga anak Tuhan yang baik, ya, bapak dan ibu yang sudah punya 3 anak laki-laki gitu kan, ya, sudah punya 3 anak laki-laki. Ngelihat ini anak perempuan, ya, lucu gitu kan, tapi nggak ada kaki, dibuang orang tuanya, tergerak oleh belas kasihan. Maka Jennifer diangkat secara sah menjadi anaknya, dibawa ke sebuah kota kecil. Dan di sana dia besarkan, dia perlakukan Jennifer tidak sebagai anak cacat, tetapi sebagai anak yang sehat dan normal. Jennifer ini anak itu sangat optimis, sangat excited, sangat ekstrovert, ya, senang bergerak. Dari kecil senang atletik karena darah atletik itu kental di dalam tubuhnya, bukan singkat cerita.
Dari kecil, aduh papa mamanya ajarin dia tuh tidak untuk, dokter bilang oh belajar pakai kursi roda, pakai kaki palsu, tambah repot, nggak mau. Dia belajar jalan, belajar lari, bisa ikutan olahraga apa aja, basketball apa aja di dalam masa pertumbuhannya tuh dengan tidak pakai kaki, pakai tangan dan pantatnya gitu, lompat-lompat. Dia bahkan bisa main tumbling, tuh nggak, yang lompat-lompat gitu. Kalau olahraga atletik kan nggak lari-lari terus salto gitu loh, cuk blek gitu ya. Dia bisa salto dan jadi juara. Bawa nama baik sekolahnya ya. Nah, satu kali dia umur 6 itu melihat ada yang namanya Dominic Moceanu. Dia nggak tahu itu cicinya ya. Wah, orangnya kecil-kecil sama kayak dia kecil. Orang Rumania sama-sama dia dan hebat sekali gitu kan. Dia menjadi idola Dominic ini ya. Dia nggak tahu waktu papa mamanya dengar marga daripada Dominic Moceanu, papa mamanya saling melihat tapi mencoba melacak dan hanya keep kepada mereka bahwa mungkin ini keluarga kandungnya, karena mereka juga nggak tahu ya siapa keluarga kandungnya, cuman tahu Moceanu aja, si anak ini dari Moceanu gitu nama marganya, itu aja. Singkat cerita anak ini sudah menjadi besar dan menjadi atlet juga ya, jadi juara juga, sekolahnya bagus dan lain sebagainya. Umur 17 dia bertanya sama orang tuanya, boleh nggak saya tahu? Saya tahu saya bukan anak kalian karena kalian juga udah bilang. Saya mau tahu orang tua kandung saya. Dan sejak saat itu dibukakan dan dilacak, dicari, dihubungkan dengan Dominic yang adalah cicinya. Waktu Dominic terima, dia waktu itu sudah menikah dan sedang mengandung bulan Desember. Dia kaget ada orang ngaku adiknya ya. Lalu ketika kirim-kirim foto kaget lagi karena persis kayak kembar dengan adik perempuan dia, yaitu Christina Moceanu. Akhirnya pada bulan Januari setelah anak dia lahir ya, janjian ya. Lalu pada bulan spring kira-kira ya, musim semi tahun 2008 mereka janji ketemuan orang tiga di Ohio. Mereka tangis-tangisan. Dominic pada waktu itu kasusnya sudah umur 17, kalau nggak salah waktu dia umur 17 sudah melakukan pemisahan hubungan dengan orang tuanya karena papanya ternyata melakukan abuse ekonomi juga ya, fisik juga, pelatihan yang agak kurang manusiawi gitu kan, sehingga Dominic mau mandiri sendiri, ngatur uang sendiri gitu kan ya. Jadi dia tanya mamahnya, pernah nggak ngasih anak ke orang lain? Mamahnya bilang ada. Saya nggak pernah lihat papamu yang melakukannya. Waduh, itu banyak luka di dalam keluarga ini. Tetapi saudara sekalian, sungguh Tuhan melakukan satu pemulihan ya. Kenapa? Ada keluarga yang mau dipakai Tuhan untuk mengadopsi Jennifer, mendidik, mengasihi Jennifer, melatih, mendampingi dia, koko-kokonya, menjaga dia, melatih seperti anak lain, bisa panjat pohon, bisa main ini dan itu, sehingga Jennifer menjadi orang yang punya kepercayaan diri ya. Dia bisa menjadi orang yang bahkan dipertemukan Tuhan dengan anak Tuhan yang lain, pemain musik ya, dan mereka berkolaborasi melakukan pementasan dengan musik, main saksofon. Si suaminya itu dia main erotik gitu ya, yang tarian melakukannya di atas udara, tergelantungan, bawa pita gitu kan, bawa selendang, cantik sekali, bagus sekali ya. Dan dia dipulihkan juga hubungan dengan kakaknya ya, dan mereka bisa berjumpa kembali dengan keluarga kandungnya. Sungguh sesuatu hal yang indah. Bagaimana bisa ya terpisah, terbuang, terluka, ya kan, terlupakan ya, terabaikan. Tapi Tuhan bisa melakukan sesuatu yang membuat hidup yang seakan-akan terbuang, hancur ini bisa jadi baik. Bahkan dipulihkan dengan keluarganya. Di dalam sejarah ada banyak cerita bagaimana Tuhan bisa melakukan pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan hubungannya dengan satu keluarga, dalam hubungan dengan sesamanya. Rahasianya tadi, ada Tuhan yang peduli, yang hadir dan mau terlibat dan sungguh-sungguh mampu melakukan satu bagian yang melampaui bagian yang kita bisa lakukan. Tapi ada bagian manusia yang mau terlibat, mau dipakai Tuhan, mau melakukan bagiannya ya, dengan mengandalkan Tuhan, menerapkan kasih Tuhan, mempercayai campur tangan Tuhan, dan semuanya bisa menjadi baik. Kalaupun ada penantian, selama kita bekerja sama dengan Tuhan dan sesama, penantian itu menjadi bisa dilewati dengan baik. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk semua teman-teman, baik yang di rumah ataupun di Bandung atau di mana saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib, yang sekali lagi mengingatkan
kasih Tuhan, kepedulian Tuhan untuk mau hadir dalam kehidupan dan perjalanan anak-anak Tuhan, keluarga mereka. Di tengah masalah kesulitan yang tidak terduga, Tuhan tahu kapan saatnya bertindak. Di tengah satu situasi yang sudah salah kaprah, mungkin yang sudah kadung gitu kan, sudah terlambat, sudah kayaknya nasi sudah menjadi bubur, Tuhan Engkau Allah yang tetap bisa berkarya untuk melakukan sesuatu, mereka-rekakan kebaikan. Karena Engkau Allah yang maha hadir, maha tahu, maha kasih, dan maha kuasa di dalam segala kedaulatan. Kami bersyukur Engkau membuka peluang untuk manusia berbagian, bermitra dengan Engkau untuk membuat mukjizat pemulihan terjadi. Jadikan kami sebagai orang tua, sebagai anggota keluarga, sebagai sesepuh atau sebagai hanya orang biasa kebanyakan, menjadi orang yang mengizinkan Tuhan berbicara, memakai kami untuk mendatangkan kebaikan dan pemulihan, dan bukan menabur benih-benih perpecahan, kebencian, kesalahpahaman, kemarahan, tetapi menabur benih kasih, pengampunan, pengharapan, pemulihan di dalam keluarga kami masing-masing. Materaikan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, kita bersyukur boleh mendengar firman Tuhan yang luar biasa pagi ini. Semua diberkati, amin. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam beberapa pokok doa, ya. Mari kita bersama-sama bersehati, kita berdoa. Bapak, Ibu, kita masuk di dalam doa, kita menyerahkan diri kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang dipulihkan. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami mungkin bukan berasal dari keluarga yang sempurna. Kami hari ini, kami memiliki keluarga sendiri. Kami juga menyadari kami juga bukan keluarga yang sempurna. Kami membutuhkan kasih Tuhan yang selalu memulihkan hidup kami. Kami membutuhkan kasih Tuhan yang selalu menolong kami sehingga kami juga boleh menjadi opa oma, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, menjadi ibu yang senantiasa memiliki hati Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan, kami berdoa supaya opa oma yang ada di tempat ini, Engkau yang memberkati keluarga mereka. Masa depan keluarga mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang memiliki pergumulan, baik itu sakit penyakit, pergumulan ekonomi Tuhan, pergumulan hubungan di antara anggota keluarga, Engkau sendiri yang memulihkan mereka. Dengan kasih Tuhan mereka boleh merasakan Engkau adalah Allah yang ajaib, yang sanggup menolong hidup mereka. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk opa oma yang saat ini dalam kondisi sakit dan lemah tubuh. Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Bapak untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih belum berakhir. Tuhan berikan hikmat untuk pemerintahan Jokowi di dalam menangani setiap permasalahan yang ada atas bangsa kami. Berkati Tuhan untuk kesediaan obat-obatan dan vaksinasi. Berkati untuk setiap para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan. Berkati juga ya Tuhan untuk pergumulan daripada bangsa dan negara kami di dalam memulihkan ekonomi. Kami menyadari Tuhan memasuki tahun 2022 ini mungkin lebih banyak orang yang merasakan Tuhan pergumulan di bidang ekonomi ini. Ada yang mulai kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin daya beli masyarakat semakin lemah, harga barang-barang yang semakin naik. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali bangsa ini. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan bangsa ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk gereja kami masing-masing di mana kami beribadah. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah pandemi menjadi sebuah tantangan buat gereja menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan kebaktian tengah minggu seperti biasa. Mungkin banyak opa oma di tempat ini yang mungkin tidak fasih menggunakan HP atau mungkin gadget sehingga mereka juga kesulitan mengikuti ibadah ataupun persekutuan seperti biasa. Tuhan, kami percaya Engkau berikan hikmat untuk setiap para pemimpin gereja, untuk setiap majelis hamba-hamba Tuhan di dalam menolong setiap jemaat bertumbuh
walaupun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati supaya gereja-gereja Tuhan tetap boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi jemaat, bahkan masyarakat di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang tidak sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Kita katakan amin. Bapak Ibu, Opa Oma, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Usinda pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Kita sama-sama nyanyikan Bapa terima kasih.